Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Karena kesehatan merupakan modal utama kita untuk tetap menjaga semangat dalam pembelajaran meski di rumah saja. Tidak lupa Ibu mengingatkan kalian untuk tetap mencuci tangan dengan menggunakan sabun sesering mungkin, kemudian menggunakan masker apabila keluar rumah, dan menjaga jarak apabila kalian terpaksa ke kerumunan, tetapi usahakan untuk selalu menghindari kerumunan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin membaca doa dengan cara Islam. Untuk yang lain, boleh menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Kenapa kita berdoa? Supaya ilmu yang kita pelajari hari ini terasa berkahnya di dalam kehidupan kita. Baiklah, bagaimana anak-anakku? Sekarang kita coba akan menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Bagimu negeri, kami berjanji, padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Nah, tetap semangat ya hari ini. Untuk menjaga semangat kita lakukan tepuk semangat dulu bersama-sama ya. Tepuk semangat. Kelas 3, cerdas, ceria, semangat. Semangat! Pada pekan sebelumnya, kita telah mempelajari subtema 2 mengenai kewajiban dan hakku di rumah. Pada hari ini, kita masih belajar pada tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, tepatnya pada pembelajaran pertama. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, kemudian dapat menentukan 2 buah bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Kemudian kalian juga harus dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur dari gambar dekoratif dan dapat membuat gambar dekoratif dengan menggunakan kedua unsur tersebut. Karena subtema kita pada hari ini adalah mengenai hak dan kewajibanku dalam bertetangga, maka kita mengingat kembali apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu, siapakah tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita. Ya. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah teks percakapan antara Lani dengan ibunya tentang tetangga baru. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu ini, dia tinggal di dekat rumah kita. Bagus, Nak. Kamu pasti sangat senang. Tentu, Ibu. Ibu guru berpesan, sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Tentu, Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Tentu, Bu. Terima kasih telah mengizinkan aku bermain dengannya. Setelah kita bersama-sama membaca percakapan tersebut, coba kita perhatikan 2 buah kalimat berikut ini. Yang pertama, sebaiknya kita mengenal tetangga. Yang kedua,
sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Nah, kedua kalimat ini disebut kalimat saran. Kalimat saran merupakan sebuah kalimat yang berisi nasihat, himbauan, atau pendapat yang diberikan kepada seseorang, biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah. Tetapi kalimat saran tidak dimaksudkan untuk memaksa. Kita lihat ada persamaan antara kedua kalimat berikut. Persamaannya pertama, kedua kalimat ini sama-sama menggunakan kata sebaiknya. Itu adalah ciri kalimat saran yang pertama, yaitu menggunakan kata sebaiknya. Selain kata sebaiknya, kita juga dapat menggunakan kata lain, misalnya seharusnya. Yang kedua, ciri dari kalimat saran ini adalah disampaikan dengan kata-kata yang sopan dan tidak memaksa. Nah, setelah memberikan saran tadi, ternyata kita amati di dekat rumah Lani ada beberapa pohon mangga. Pohon mangga tersebut tidak lama dipanen oleh keluarga Lani. Keluarga Lani mendapatkan 300 buah mangga. Mereka berencana membagikan mangga-mangga tersebut kepada tetangganya sebagai bentuk kewajiban mereka terhadap tetangganya. Kemudian Lani berkata kepada ibu, "Bu, kita bagikan kepada 5 orang bagaimana? Supaya nanti semuanya kebagian." Lalu mereka menghitung masing-masing mangga yang didapatkan oleh setiap tetangga. Apabila hanya 5 orang saja yang dibagi buah mangga tersebut, maka Lani menuliskannya sebagai 5 dikali titik-titik sama dengan 300. Atau ibu membantunya dengan menuliskan sebagai 300 dibagi 5. Ternyata hasil yang mereka peroleh adalah 60 buah mangga yang didapatkan setiap tetangga Lani. Ibu berpendapat apabila dibagikan hanya kepada 5 orang saja, ternyata masing-masing tetangganya mendapat jumlah yang terlalu banyak. Takut mubazir ya. Jadi sekarang ibu akan mencoba menghitung apabila jumlah tetangga yang dibaginya adalah 30 orang. Maka Lani dan ibu menuliskannya sebagai 30 dikali titik-titik sama dengan 300. Atau kita bisa menuliskannya sebagai 300 dibagi 30 sama dengan 10. Jadi setiap tetangga Lani yang 30 orang tadi masing-masing mendapat 10 buah mangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan 2 buah bilangan yang hasil perkaliannya diketahui, pertama, kalian harus menentukan bilangan yang ke-1, yaitu bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Kedua, kalian harus dapat menentukan bilangan kedua dengan cara membagi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang ke-1 tadi. Contoh, tadi bilangan yang diketahuinya adalah 300. Lalu, Lani menentukan satu bilangan, yaitu 5. Kemudian bersama ibu, dia mencari bilangan yang keduanya, yaitu dengan membagi 300 dibagi 5. Hasilnya 60. 60 itulah bilangan yang kedua. Lalu, dia mencoba lagi dengan bilangan lain. 300-nya tetap. Tetapi dia membagi dengan bilangan yang lain, yaitu menentukan bilangan pertamanya 30. Maka untuk menentukan bilangan keduanya, dia membagi 300 dengan 30, didapatkanlah 10. Maka disimpulkan bahwa 300 itu dapat dibentuk dari hasil perkalian 5 kali 60 dan 30 kali 10. Itu adalah 2 dari sekian banyak perkalian yang dapat membentuk hasil 300. Saat membagikan mangga kepada tetangganya, Lani secara khusus membuat kantong-kantong yang diberi motif. Coba perhatikan 2 kantong berikut ini. Kantong yang pertama bisa kalian lihat, motifnya bergaris-garis. Ada garis lurus dan garis zigzag. Warnanya kuning ya. Lalu kita perhatikan lagi kantong yang kedua. Nah, kantong yang kedua ini motifnya batik. Warnanya coklat ya.
Ini, di dalam batik ini kita bisa melihat ada garis-garis lengkungnya, ada garis bergelombangnya, ada beberapa macam garis di dalam kantong-kantong ini. Kita juga bisa melihat ada berbagai warna yang berbeda pada kedua kantong tersebut. Nah, kalian masih ingat, garis dan warna merupakan salah satu unsur gambar dekoratif. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan, misalnya guci, lemari, atau pada kain batik. Tujuan membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Gambar dekoratif akan terlihat lebih indah jika diberi warna yang sesuai. Bentuk gambar dekoratif juga beragam. Misalnya bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Bentuk-bentuk tersebut dapat dibentuk dari garis-garis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selain bentuk tadi dan garis, kalian juga dapat memadupadankan berbagai jenis warna untuk semakin memperindah gambar dekoratif yang kalian buat. Setelah selesai membuat kantong-kantong tadi dengan gambar dekoratifnya, kemudian Lani membagi-bagikan mangga kepada tetangganya. Hari ini kita sudah seharian bersama Lani ya. Tadi pertama kita sudah menyimak percakapan antara Lani dengan ibunya yang di dalamnya ada kalimat saran. Kita sudah tahu bahwa kalimat saran itu adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan pendapat atau nasihat kepada orang lain. Cirinya ada kata sebaiknya atau seharusnya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mempelajari mengenai bagaimana cara menentukan dua buah bilangan apabila hasil perkaliannya diketahui. Tadi kita menggunakan buah mangga untuk dibagikan kepada tetangga. Dan yang terakhir, barusan kita telah mempelajari mengenai unsur garis dan warna sebagai unsur dekoratif. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini, Ibu akan memberikan beberapa soal kepada kalian. Nomor 1. Tetangga Lani baru saja pulang dari Jakarta. Ia memutuskan untuk mengisolasi dirinya selama 2 minggu karena khawatir akan menularkan virus COVID-19 kepada tetangganya. Apa saran yang dapat kalian berikan kepada Lani sebagai bentuk kewajiban kepada tetangganya? Nomor 2. Pak Irsyad mengadakan syukuran. Ia akan membagikan 500 buah kue kepada tetangganya. Apabila yang pertama Pak Irsyad akan menghitung terlebih dahulu 20 tetangga yang akan dibagi, maka silakan kalian isi titik-titik berikut. Untuk poin kedua dan ketiga, kalian silakan tentukan berapa jumlah tetangga yang akan dibagi oleh Pak Irsyad. Nomor 3. Buatlah sebuah gambar dekoratif dengan menggunakan perpaduan garis dan warna pada sebuah kertas HVS atau buku gambar. Silakan kerjakan tugasnya di rumah. Mohon bimbingan kepada ayah dan bunda ya. Dengan telah diberikannya soal-soal tadi, berakhir pula kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya hari ini. Tetap jaga semangat dan kesehatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.